winds his lines up slowly towards the boiling sun. And when I touched her skin, my fingers ran with blood. Terus untuk Joel, saya punya pertanyaan juga. Apakah hukuman yang dilaksanakan kepada pelaku kriminal yang berada di bawah umur lebih baik disamakan dengan hukuman untuk pelaku kriminal yang berada di atas umur? Oke, jadi saya izin menjawab pertanyaan Badi. Apakah hukumannya itu samakan? Tentunya tidak. Karena hukuman untuk anak di bawah 18 tahun itu berbeda dengan orang dewasa, itu berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 12 Tahun 2012 dan Konvensi Hak Anak yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan perlakuan khusus seperti proses diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan, lalu tidak dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan juga diberi sanksi pembinaan, bukan balas dendam. Alasannya itu karena anak belum matang secara emosional dan masih bisa untuk dibina. Nah, tujuan hukum anak adalah rehabilitasi, bukan menghukum seperti orang dewasa. Ya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk jawabannya, itu cukup jelas ya. Kalau misalnya anak emang bisa masih balita gitu ya, balita itu kita beri Mikir naon? Tidak mikir. Tidak. Dipikir baby bos. Mungkin aja pernah misalnya tuanya gimana? Tidak. Kalau dari orang tuanya gimana? Kalau misalnya orang tuanya memang mempunyai kriminalitas. Ya balita mah ya jangan disalahin lah, mikir lu. Ya belum. Balita itu pasti ngikutin. Otaknya belum mencontoh, copy paste. Belum bekerja, otaknya itu masih untuk. Tapi kalau misalnya kelakuan balita itu membunuh orang gimana? Ya kan pasti tidak sengaja. Yang mereka tahu ya apa yang dilakukan sama orang tuanya. Yang menurut mereka ya karena mereka belum pernah melihat sesuatu yang baik, mereka pasti mengira yang di hati itu baik. Oke. Terima kasih. Nah, oke. Biarin saja. Oke, saya lanjut bertanya kepada Badi. Nah, jadi apakah hukuman mati itu adil di Indonesia? Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang benar-benar tergantung sih, apalagi kalau nanyakan kepada seorang individu seperti saya. Saya ini adalah pendapat, jadi mohon maaf jika saya menjawab dengan sedikit pendapat saya juga ya. Jadi menurut pendapat saya, hukuman adil itu adil selama pelaku itu udah benar-benar terbukti bahwa ia melakukan suatu kriminalitas yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat buruk dan udah benar-benar terbukti gitu. Jadi gak bisa salah karena nyawa itu tidak bisa kembali lagi. Nah, jadi menurut saya itu adil karena kalau misalkan di dalam perspektif si korban ya, keluarga korban, bayangin aja lu kehilangan gitu seorang ayah di pembunuhan, pasti kesel lah. Apalagi susah gitu kan hidupnya, mana pencari nafkahnya gak ada gitu kan. Ya udah, jadi hukuman mati itu bisa menenangkan si keluarga korban tersebut. Jadi anggap aja bagaikan penghormatan terakhir untuk si korban itu, jadi dihukum mati. Nah, kalau itu jawaban saya seperti itu. Tapi menurut Anda seperti kasus Ferdi Sambo ya, yang seharusnya dihukum mati tapi menjadi hukum ini penjara seumur hidup, itu bagaimana pendapat Anda? Nah, kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya kacau sih.
Ya soalnya dia itu udah ngebunuh ya tetap ngebunuh dong. Ya udah bunuh lagi aja. Nah tapi kalau di perspektif si presiden ini ya, itu katanya si Ferdy Sambo itu udah banyak penghargaan. Ya, ini udah banyak achievement lah dalam hidupnya. Jadi bagi si presiden, dia itu merupakan aset berharga, jadi gak bisa langsung mati begitu aja. Jadi dia pun tidak jadilah vonis matinya. Itu tapi tetap menurut saya itu tidak adil ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah hukuman adat masih relevan di era modern sekarang ini? Oke. Gimana ya? Kalau menurut saya, hukuman adat itu benar-benar relevan dan dia ini masih bisa digunakan dalam hukuman modern. Maksud saya itu gimana? Jadi kalau misalkan nih dipikir-pikir ya, masyarakat itu kan pasti lebih dekat sama adatnya daripada yang modern. Apalagi yang di sekitaran Papua atau Nusa Tenggara Timur itu benar-benar jauh kan dari kota yang besar-besar, dan mereka pasti ngandelin hukuman adat. Nah, hukuman adat ini memiliki beberapa keuntungan lah dibandingkan sama hukuman modern. Dimana kalau misalkan di Papua atau Nusa Tenggara Timur itu, jadi si rakyat itu karena lebih dekat sama hukuman adat yang sudah ada dari sejak mereka lahir, ya mereka lebih baik menggunakan hukuman itu kalau misalkan ada yang berbuat kejahatan, karena lebih gampang diterima gitu. Oh, hukumannya kayak gini, ya udah nggak apa-apa karena emang terbiasanya gitu. Karena kalau pakai hukuman modern takutnya beda banget. Kalau beda banget takutnya pada gak terima dan malah kayak si korbannya itu pengen hukuman yang lebih gitu. Takutnya jadi kayak terlalu berlebihan gitu. Jadi susah damainya. Jadi kalau hukuman adat itu digunakan untuk tidak memperpanjang konflik tersebut. Tapi apakah Anda tahu seperti contoh hukuman adat gitu? Contoh hukuman adat seperti misalnya di Aceh, yang maling akan dipotong tangannya dan kakinya gitu. Oh itu. Nah, jadi kalau di sana maling itu sebenarnya kalau di Islam ya, maling itu memperebutkan 3 hal dari si korban tersebut: harga diri, harta, dan nyawa. Nyawa bisa jadi. Nah, karena itu udah benar-benar kacau ya. Ya ini bisa dipotong tangan dan kaki bersilangan. Kalau tangan kanan yang dipotong berarti kaki kiri yang dipotong. Kalau tangan kiri yang dipotong, kaki kanan yang dipotong. Jadi tidak pas ya. Jadi tidak bisa sempurna dia. Dan menurut saya itu adil. Selama si pelakunya itu nggak terpaksa melakukan itu. Misalkan kalau misalkan dia emang benar-benar miskin dan butuh duit, menurut saya sih maafin aja dulu. Itu soalnya mau nggak mau kan harus hidup gitu ya kan, meskipun caranya salah. Ya gitu. Jadi menurut saya itu adil banget gitu. Selama alasannya bagus. Oke, ya. Jadi sekian saja dari Itu saja ya podcast dari kita. Saya Zoel Asibarehan dan ini rekan saya Hoiris Langit. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.